Melansir data dari catatan tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat 88 pengaduan terkait kekerasan berbasis gender di ranah negara. Sebanyak 24 diantaranya terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Komisioner Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menyebut kasus KDRT di Indonesia seperti fenomena gunung es karena minimnya literasi hak asasi manusia dan martabat manusia di kalangan perempuan Indonesia. Ini benar menjadi fenomena gunung es. Yang pertama adalah karena korban ini tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami itu sebagai bentuk kekerasan, sehingga mereka tidak mengadukan kasus yang dialaminya sebagai kekerasan di dalam rumah tangga. Yang kedua, berdasarkan pada survei Komnas Perempuan di masa pandemi COVID-19, itu menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menjadi korban KDRT, dia tidak tahu dan tidak menyimpan nomor telepon kemana dia harus mengadu ketika mereka mengalami kekerasan. Yang berikutnya adalah infrastruktur di negara kita itu belum merata, khusus untuk pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi mungkin kalau di Jakarta ada call center gitu ya, tapi kita bayangkan coba di kepulauan yang terluar, tertinggal dan terjauh, ini susah infrastruktur untuk pelaporan, pengaduan kasus, dan juga untuk penanganannya juga mengalami kesulitan. Ini menjadi faktor, sehingga yang berikutnya adalah tidak banyak lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki sistem untuk pendokumentasian kasus yang bagus. Sehingga banyak kasus-kasus yang sebenarnya ditangani dan dilaporkan kepada kepolisian, tapi tidak terdokumentasikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Bahkan di kepolisian juga itu seringkali juga dokumentasinya tidak begitu bagus gitu ya. Nah, kalau yang di daerah gitu, yang saya sampaikan kalau di Jakarta dan kota-kota besar mungkin sudah bagus, tapi di daerah-daerah terpinggirkan itu tidak cukup bagus untuk pendokumentasian kasus. Nah, ini yang menyebabkan sehingga angka yang diadukan itu cukup kecil, tapi sebenarnya ini terjadi banyak sekali kasusnya. KDRT itu kalau di dalam Komnas Perempuan bisa dibagi bentuk-bentuk kekerasannya menjadi 4. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis atau psikologis, yang ketiga adalah kekerasan seksual, yang keempat adalah kekerasan finansial atau kekerasan ekonomi. Nah, dari catatan Komnas Perempuan, sangat kecil sekali korban itu mengalami satu bentuk kekerasan. Jadi mereka biasanya mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalkan kekerasan fisik yang dibarengi juga dengan kekerasan psikis. Kekerasan seksual yang juga dibarengi dengan kekerasan psikologis atau psikis. Dan kekerasan finansial yang juga dia dilakukan juga dengan kekerasan psikis, misalkan verbal. Jadi sangat sedikit yang korban itu mengalami satu bentuk kekerasan begitu. Yang paling tinggi penyebabnya ini lebih kepada relasi komunikasi di dalam keluarga. Begitu ya, kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya seringkali terjadi karena adanya konflik. Hingga saat ini Komnas Perempuan masih mengkaji keefektifan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurutnya, Undang-Undang PKDRT belum efektif dalam menangani kasus KDRT di Indonesia. Di Komnas Perempuan itu menyasarnya tidak dalam satu ranah gitu ya, tidak satu sistem, tapi secara keseluruhan, misalkan dari sisi perempuannya sendiri, individunya baik pelaku maupun korban, itu kita harus memberikan pemahaman terkait dengan hak-hak
perempuan gitu, dan juga bagaimana hak-hak masing-masing individu di dalam relasi rumah tangga. Maka itu perlu ada semacam pelatihan-pelatihan yang bisa diinsert atau dimasukkan di dalam kursus-kursus pranikah, khotbah pranikah gitu yang sedang didorong oleh Komnas Perempuan. Yang kedua, di dalam lingkup keluarga gitu ya, di dalam lingkup keluarga dan juga di dalam lingkup relasi kelompok kecilnya, itu juga bagaimana dilakukan edukasi supaya korban perempuan yang berpotensi untuk menjadi korban itu juga bisa berani untuk speak up gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah di dalam skup yang meso yang lebih besar, misalkan tetangga, kemudian RT di desa Wisma PKK misalkan, itu juga diadakan pelatihan. Syukur-syukur kalau bisa dibentuk sebuah satgas begitu ya, ketika di dalam tingkat RT, ketika terjadi KDRT misalkan, nah itu sistemnya bagaimana? Misalkan harus ada 3 kader atau berapa yang kemudian bisa reach out, bisa menjumpai korban untuk segera mengamankan korban, apa yang harus dilakukan. Nah, di tingkat makro itu adalah sistem melalui sistem perundang-undangan yang sekarang sudah ada, misalkan Undang-Undang PKDRT begitu. Nah, itu bagaimana implementasi dari PKDRT itu bisa dijalankan di tingkat lokal gitu ya, di tingkat daerah dan juga di tingkat keluarga begitu, sehingga memang Undang-Undang PKDRT yang sekarang sedang dikaji oleh Komnas Perempuan karena usianya sudah 20 tahun. Nah, itu sejauh mana sih kita akan melihat efektivitasnya dan hal-hal apa yang harus dilakukan supaya Undang-Undang PKDRT itu benar-benar efektif di dalam mencegah terjadinya PKDRT. Bisa karena ekonomi ya. Tekanan ekonomi lakinya, kemudian membuat karena mungkin ada permintaan-permintaan, akhirnya tidak bisa dikelola dengan baik rumah tangganya, terjadi kekerasan. Mungkin ada latar pendidikan ekonomi, ada juga kemudian latar belakang memang perilaku